Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang sangat luar biasa. Cerita ini ditulis oleh Arif Halim, dan buat teman-teman yang akan membacanya langsung, nanti saya sematkan linknya di kolom deskripsi ya. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya video-video terbaru dari Jelang Malam terupdate di channel kalian. Baik, tidak usah menunggu lama lagi. Are you ready? Sikat. Neng, astagfirullah Neng. Pak, Bapak, si Neng kenapa Pak? Anak kecil manis ini kejang-kejang dengan mata terbelalak menghadap ke atas. Mulut terbuka lebar dan keluar ulat bulu bintinu, bukan satu dan dua. Begitu banyak keluar dari mulut gadis kecil ini. 1990, Pak Aceng adalah juragan sayuran di kota Garut. Tanah yang luas ditanami sayuran dari tomat, kol, wortel, dan cabai. Selain jadi juragan sayur, Pak Aceng ini terkenal dermawan dan saat dihormati di kampungnya. Karena kemajuan dan kebaikan Pak Aceng menjadi saingan bagi seprofesinya. Kang, saya curiga dengan juragan Aceng. Apa dia pakai pesugihan ya? Ucap Nyai Okom kepada suaminya. Akang juga berpikir begitu Nyi. Dan Akang gak senang dengan kemajuan si Aceng itu. Sayuran kita menjadi sepi orderan dan banyak yang busuk. Pasar-pasar induk hampir stok sama si Aceng ini. Dengan menunjukkan ketidaksenangannya Pak Ahmad ke Pak Aceng. Tunggu kamu Ceng, kamu akan rasakan akibatnya jika bermain-main dengan Ahmad. Gerutu Pak Ahmad. Pak Aceng adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Pak Aceng berumur baru 40-an. Tapi dengan keuletan dan sifat baiknya, usaha sayuran Pak Aceng maju pesat. Pak Aceng mempunyai anak semata mayang, gadis perempuan yang baru berumur 8 tahun. Semenjak kelahiran Neng Agis, semakin maju usaha sayuran Pak Aceng, seperti membawa keberuntungan bagi keluarga Pak Aceng. Seperti biasa, pagi-pagi Pak Aceng selesai sarapan sebelum pergi ke kebun sayuran. Pak Aceng mengantarkan Neng Agis ke sekolah. Nyai, Akang pamit ke kebun ya, mau panen wortel ini dan sudah ditunggu sama pemborongnya yang mau beli wortel dan sekalian antar si Neng Agis ke sekolah. Mohon mangga Kang, hati-hati ya, ucap istri Pak Aceng sambil mencium takjim ke Pak Aceng. Mak, Neng juga pamit sekolah ya, ucap Neng Agis dan salam ke mamanya. Dengan menggunakan motor CB, Pak Aceng pergi meninggalkan rumah dan berlalu diantar dengan lambaian tangan sang istri di gerbang pagar. Singkat cerita, Pak Ahmad yang lagi sarapan berbicara pada istrinya. Nyai, Akang mau ke Pakidulan ya. Akang udah gak sabar dengan kemajuan si Aceng. Akang mau buat pelajaran biar dia tahu rasa. Kapan Akang mau ke Pakidulan, Kang? Pagi ini Nyai, lebih cepat lebih baik, ucap Kang Ahmad sambil minum kopi hitam dan berdiri mengambil jaket dan kunci motor yang tergantung. Berangkat sekarang, Kang? Ya Nyai, sekarang. Singkat cerita, Pak Ahmad pergi dan menuju Pakidulan dengan motor menyusuri jalan berbatu dan bertanah. Jalan yang licin akibat guyuran hujan tadi malam. Pohon-pohon besar berbaris memanjang sepanjang jalan yang dilalui Pak Ahmad. Hutan belantara dilewati Pak Ahmad untuk menuju rumah dukun santet yang ada di Pakidulan. Suara-suara hutan seperti menyambut kedatangan Pak Ahmad. Hari meranjak sore. Pak Ahmad masih belum sampai ke tujuan. Dengan tekad jahat dan menghiraukan dosa, Pak Ahmad tidak mempedulikan semua itu. Yang penting, dalam benaknya, Pak Aceng harus hancur dan bangkrut. Setelah melewati hutan, Pak Ahmad sudah dekat dengan tujuannya. Dari kejauhan, Pak Ahmad sudah melihat bangunan gubuk yang bercahayakan dari lampu tempel dari botol kaca. Punten, Sampurasun, Rampes, siapa ya? Terdengar suara nenek dari dalam rumah. Saya Nek Ahmad.
Kamu aman. Mari masuk, Mat. Ucap nenek tua itu. Duduk, Mat. Ada apa, Mat? Sore-sore kamu datang. Biasa, Nek. Pak Ahmad menceritakan semua maksud dan tujuan kepada si nenek dukun sakti ini. Si nenek dukun tertawa tanda mengerti maksud Pak Ahmad. Tanggung semua dosa yang akan menimpamu, Ahmad. Dan suatu saat nanti perlakuanmu akan memakanmu dan berbalik kepadamu. Saya siap menanggung semua resikonya, Nek. Ucap Ahmad. Bagus, bagus. Tidak ada persyaratan, Rahmat, untuk ritual neluh seseorang. Cuma kamu harus tahu nama dan foto calon korban teluh ini. Ngerti, Nek? Ini nama dan foto yang saya maksud. Dengan menyerahkan foto Neng Agis dan nama lengkap Neng Agis, nenek dukun langsung membakar kemenyan dan terlihat asap memenuhi ruangan yang sempit ini. Pamat kami terlihat nenek membacakan mantra yang tidak amat mengerti. Pak Aceng bersama istri dan Neng Agis baru selesai sholat maghrib berjamaah dan langsung menuju meja makan. Selesai makan, istri Pak Aceng meminta izin untuk mengantar Neng Agis pergi ke kamar Neng Agis. Neng, bobo ya, besok kan sekolah pagi. Jangan lupa baca doa. Semoga mimpi indah ya sayang. Sambil mencium kening Neng Agis dan memakaikan selimut. Pas mau mematikan listrik. Ma, apa? Sakit, Ma. Neng, astagfirullah, Neng. Pak, Bapak, si Neng kenapa, Pak? Mendengar teriakan istri di kamar Neng Agis, Pak Aceng yang lagi menulis langsung kaget dan berlari ke kamar Neng Agis. Kenapa, Mak? Si Neng, Pak, si Neng. Pak Aceng bukan main kagetnya saat melihat anak gadisnya. Astagfirullah. Mata melotot menonggok ke atas, mulut menganga dan badan kejang-kejang. Dari mulut Neng Agis keluar ulat bulu yang merayap keluar. Ih, merinding gue ini. Terus merayap keluar. Sekarang ulat bulu itu sudah ada di selimut, kasur, bantal, dan merayap-rayap. Sekedar informasi ya buat teman-teman, ini gua paling anti sama ulat bulu ya. Makanya saat bacain merinding banget ya. Lanjut ya teman-teman ya. Allahu Akbar, Neng. Neng, dengan kepanikan dan entah harus berbuat apa, Pak Aceng kebingungan. Neng, ucap istri Pak Aceng dan terjatuh tidak sadarkan diri. Pak Aceng tambah bingung, harus bagaimana. Neng Agis terus kejang-kejang dan mata terus melihat ke atas. Ulat bulu tidak berkurang, malah bertambah. Hanya terdengar mengerang dari mulut Neng Agis. Ulat bulu sudah memenuhi sebagian kamar Neng Agis. Hilir Bintinu itu adalah ulat bulu yang suka ada di pohon alpukat. Mereka hidupnya berkelompok. Auzubillahi min dzalik. Dengan kebingungan, Pak Aceng hanya bisa menangis melihat keadaan Neng Agis. Dengan tatapan kosong, Pak Aceng mulai meracau. Agis, Neng Agis, kunaon gelis, kunaon? Kenapa cantik, kenapa? Assalamualaikum, Juragan. Di luar rumah Pak Aceng ada yang memanggil. Assalamualaikum, Juragan. Sambil mengintip di luar jendela tamu. Ini penasaran melihat keadaan rumah tampak sepi. Tapi mobil dan motor terparkir rapi di halaman rumah. Dan sandal pun ada di teras rumah. Kemana Juragan ya? Assalamualaikum, Juragan. Kembali Mang Ali memberi salam sambil mengetuk pintu. Mang Ali membuka pintu. Kok gak dikunci? Juragan. Mang Ali masih memanggil. Tetap tidak ada jawaban di dalam rumah. Mang Ali semakin penasaran, ketakutan, dan bingung. Melihat keadaan sunyi sepi, tapi sandal dan kendaraan ada terparkir. Baru masuk beberapa langkah untuk memastikan keadaan di dalam rumah. Neng. Mang Ali mendengar suara Juragan memanggil nama kesayangan Neng Agis. Sesekali menangis dan tertawa. Mang Ali perlahan menuju sumber suara Juragan dan terdengar di kamarnya Neng Agis. Mang Ali pun mendekat. Dan astagfirullah, Allahu Akbar. Mang Ali terkejut. Apa yang Mang Ali sedang lihat? Ulat bulu hampir memenuhi kamar Neng Agis.
Terlihat Neng Agis terbujur di ranjang kamar tidurnya. Mata melotot dan mulut menganga. Dan di dalam mulutnya keluar ulat bulu. Dan di pinggir ranjang, Nyai tergeletak tak sadarkan diri. Juragan Aceng terduduk dengan tatapan kosong dan meracau memanggil-manggil Neng Agis. Ya Allah ya Robi, kenapa ini, ada apa ini? Mang Ali terkejut dan harus bagaimana. Mang Ali terdiam sejenak sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Astagfirullah. Mang Ali langsung beranjak pergi meninggalkan kamar Neng Agis dan menuju keluar rumah. Dan pergi meninggalkan rumah Juragan Aceng. Mang Ali berlari menuju rumah seseorang. Luk. Mang Ali terjatuh. Aduh. Mang Ali berdiri lagi tanpa memikirkan luka di lututnya. Dalam pikirnya, Mang Ali harus cepat sampai di tujuan. Singkat cerita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ama, Mama. Mang Ali memanggil Ajengan Jainal. Ama. Mang Ali terus memanggil Mama Ajengan. Cak, terdengar suara pintu dan terlihat orang tua dengan sorban dan tasbih di tangannya. Waalaikumsalam. Ali kunaon jiga nurusuh, jeung jiga manggih karawas. Mama, itu Mama. Mang Ali terbata-bata dan tidak selesai berbicara karena ketakutan dan kaget apa yang sudah Mang Ali lihat. Apa Ali apa? Ucap Mama Ajengan. Duduk dulu sini. Sambil menarik tangan Mang Ali, Mama mengajak Mang Ali masuk dan duduk di kursi dan memberikan segelas air putih yang sudah dikasih doa. Mang Ali pun minum dan mulai agak tenang. Sudah, sekarang apa yang Mang Ali mau bicarakan? Mama mulai bertanya. Mama ayo cepat ke rumah Juragan Aceng. Kasihan Juragan Aceng, Mama. Mang Ali langsung mengajak Mama Ajengan. Ada apa dengan Juragan, Mang Ali? Mang Ali menceritakan keadaan apa yang dilihat di rumah Juragan Aceng dan keadaan Neng Agis dan Juragan. Astagfirullah. Ayo Aceng cepat harus segera tolong Juragan, ucap Mama Ajengan. Sebelum pergi, Mama memanggil anak cikalnya. Ujang, Jang, kesini Jang. Ujang pun datang menghampiri Mama. Iya Mama, apa Ujang bisa bantu? Ujang ayo pergi sama Mama dan Mang Ali ke rumah Juragan Aceng. Juragan dapat musibah yang bukan main-main. Tanpa banyak pertanyaan, Ujang pun menuruti dan langsung mereka pergi ke rumah Juragan. Mama pun tiba di rumah Juragan. Mama sudah tahu keadaan rumah Juragan dan Mama menyuruh Ujang untuk menyiramkan garam di sekitar rumah Juragan. Dan Mama menyuruh Mang Ali untuk tinggal di luar. Mama Ajengan pun masuk ke rumah Juragan dan menuju ke kamar Neng Agis. Mama sedikit terkejut setelah melihat keadaan di dalam kamar Neng Agis. Ulat bulu sudah menguasai kamar Neng Agis. Dan Mama langsung menyiramkan garam dan membaca ayat-ayat suci sambil terus menyiramkan garam di sekeliling kamar Neng Agis. Setelah selesai membacakan ayat suci dan siram garam, terlihat Neng Agis terbangun dan melihat ke arah Mama Ajengan. Rek naon sia manusia kadieu, bosen hirup ha? Neng Agis dengan mata menyala dan memandang Mama Ajengan. Mama Ajengan dengan tenang menjawab, mati, rezeki, celaka dan hidup Allah yang tentukan. Kembali Mama Ajengan membacakan lagi ayat suci. Dan terlihat sekitar ulat-ulat yang memenuhi ruangan Neng Agis hangus dilenyap tanpa jejak. Neng Agis yang sudah dikuasai makhluk terkutuk tertawa dan sekarang bangkit dari tempat tidurnya. Mama Ajengan kembali menaburkan garam disertai doa dan menyiramkan garam ke arah Neng Agis. Seketika Neng Agis mengejang kepanasan dan mundur ke belakang dan sambil menutup telinganya. Hentikan, panas, panas, hentikan, ampun. Neng Agis terguling-guling dan tidak sadarkan diri. Tapi bagi Mama Ajengan ini belum usai. Terasa hawa dan aura yang sangat pekat dan kejam. Mama mulai membuka sorban dan wah, angin tidak tahu datang dari mana. Terdengar bergemuruh yang sangat menakutkan, layaknya ombak yang beradu di lautan. Hai makhluk lemah, hai makhluk hina,
Jangan kalian mengganggu kesenanganku. Jika kalian masih mau melihat matahari esok hari. Terdengar suara tanpa wujud. Mama Ajengan dengan siaga langsung membacakan ayat suci dan menaburkan garam di sekeliling. Tapi Mama Ajengan alangkah terkejutnya di saat Mama Ajengan membaca surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Robbi a'udzubika min hamajatisi syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Iblis ini mengikuti lantunan ayat yang dibacakan Mama Ajengan. Kembali Mama Ajengan membaca surah lain. Dan kembali lagi iblis ini mengikuti yang dibacakan sama Mama Ajengan. Kami lebih tahu di mana, datang dari mana, dan kapan turunnya surah-surah yang kamu baca, wahai manusia lemah. Kalian hanya membacakan tanpa mengamalkan apa yang kalian bacakan, dan tidak akan berpengaruh pada kami. Dan sekarang yang berbicara Neng Agis. Iblis ini sudah merasuki Neng Agis dengan tatapan mata yang sangat tajam. Terlihat Neng Agis mendekat ke arah Mama Ajengan. Sambil menunjuk Mama Ajengan, Neng Agis kembali berucap, "Saya peringatkan kepada kalian, wahai manusia lemah. Jangan halangi kami jika kalian masih mau hidup." Dan Neng Agis membuka mulut sambil berteriak. Wah. Keluar ulat bulu yang begitu banyak. Dan dibarengi dengan datangnya lalat hijau yang mendenging suaranya. Seakan memecahkan gendang telinga. Terlihat keringat dingin bercucuran di kening Mama Ajengan. Mama Ajengan mulai terhipnotis dengan tipu daya iblis. Dan mulai termakan omongan iblis yang merasuki tubuh Neng Agis. Istighfar Mama, ucap Ujang. Datang tepat waktu. Dan Mama Ajengan tersadar. Astagfirullah. Sekalipun kau Ujang yang datang, tidak berpengaruh. Kalian hanya makhluk lemah. Kalian tidak sebanding dengan kaumku. Kami sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan karena kaummu, kami terusir di singgasana kami. Kami dan kaumku akan menggoda dan mengganggu kaummu. Kalian harus menjadi makhluk terendah dari kaumku dan harus mengabdi kepadaku. Iblis yang merasuki Neng Agis mengintimidasi Ujang dan Mama Ajengan. Nauzubillah, nauzubillah. Kalian hanya iri dan sombong. Sifat alami kalian tidak seakan sirna sampai Allah meluluh lantahkan langit dan bumi ini. Kalian menyalahkan kaumku. Itu salah wahai makhluk terkutuk. Karena sifat sombong dan angkuhmu lah yang membuat Allah murka kepada kalian. Karena ulahmu lah kaummu juga tersingkir dan terusir di atas sana. Ujang dengan tatapan tajam dan tanpa takut menghadapi ujian ini. Mati hanya urusan Allah, bukan urusan kalian. Tapi matinya kalian atas izin Allah. Kembali Ujang meladeni tantangan si iblis. Mendengar ucapan Ujang, iblis yang bernama Sang Hyang Buta menjadi memuncak amarahnya. Hei makhluk lemah, sebut nama ibu dan bapakmu sebelum kami membawamu ke alamku. Dengan ada suara yang sudah menggema dan berat, sudah merubah suara menjadi suara Sang Hyang Buta. Robbi ini a'udzubika an as'alaka ma la syali bihi ilmu wa illa taghfirli wa tarhmini akun minal khosirin. Ujang membacakan salah satu surah. Panas, panas, tobat. Sang Hyang Buta menjerit melengking kepanasan. Dan terlihat tubuh Neng Agis mundur sambil tangannya menutup telinga. Seketika ulat bulu dan lalat hijau hangus terbakar. Dan Sang Hyang Buta masih terdengar menjerit. Dan terlihat mata Neng Agis terbelalak menahan rasa panas yang menjalar di tubuhnya. Robbi ani masniya asyatahunu bin saibin wa adaba. Robbi a'udzubika min hamjati sayhatini wa a'udzubika robbi an yahdurun wa hibjon min kulli syaitonin ma'rid. Kembali Ujang membacakan surat ayat suci. Sudah cukup, cukup. Jangan kau lanjutkan lagi bacaan itu. Tubuh kami tidak sanggup menahannya lagi. Kami terima kekalahan kami. Sang Hyang Buta terlihat ketakutan yang sekarang sudah keluar dari tubuh Neng Agis dan menampakkan diri dengan tubuh aslinya. Jangan pernah sombong dan takabur kau makhluk terkutuk. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang congkak dan takabur. Sejatinya Allah yang harus mempunyai kesombongan itu, yang menguasai langit dan bumi, alam nyata dan alam gaib bersama isinya. Dengan sangat tenang dan penuh wibawa,
Ujang berbicara tanpa ada rasa takut dengan gentar. Sementara itu di rumah gubuk dan ada di dalam hutan belantara. Duar, duar. Kemenyan kembang 7 rupa dan baskom isi darah dan air terpancar ke atas dan berantakan. Tobat. Nenek tua batuk mengeluarkan darah sambil memegang dada. Amat, cepat kau pergi ke gunung datar munding. Temuin Eyang Hulu Watakan. Cepat amat sekarang jika kau ingin membalaskan atau menjatuhkan juragan Aceng. Anak buah yang aku kirimkan tidak mampu menguasai dan mengalahkan pemuda itu. Apa, Nek? Ucap Pak Ahmad. Cepat jangan tanya. Cepat kau pergi. Singkat cerita Pak Ahmad pergi meninggalkan nenek tua itu. Neng Agi sudah ada di pangkuan Mama Ajengan dan sudah dikasih air yang disertai doa. Dan Ujang sudah masuk ke kamar Neng Agis dan membantu menyadarkan Nyai istri Juragan Aceng. Dan Juragan Aceng sudah sedikit tenang dan tidak meracau lagi. Ujang kembali memegarkan doa di sekeliling rumah Juragan Aceng. Takut ada serangan susulan. Dan Ujang menyuruh Mama Ajengan untuk membawa Neng Agis pergi ke pondok pesantren yang ada di kampung Limbangan untuk mengobati dan sekalian berlindung di sana. Ujang merasakan ini belum selesai dan Ujang memanggil Mang Ali untuk membawa keluarga Juragan Aceng ke Limbangan. Dan terdengar suara azan subuh berkumandang, bersautan di setiap surau di masjid. Sebelum pergi ke Limbangan, Mang Ali, Mama Ajengan, Juragan Aceng beserta istri melaksanakan dulu sholat berjamaah di masjid terdekat. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, keluarga Juragan Aceng, Mama, Mang Ali juga Ujang akhirnya istirahat sejenak di depan rumah Juragan Aceng sebelum melanjutkan ke ponpes yang ada di Limbangan. Terima kasih Ama, Ujang, dan Mang Ali sudah membantu Neng Agis dari mara bahaya. Saya sudah bingung harus berbuat apa tadi malam. Juragan Aceng mengaturkan terima kasih kepada Ujang, Ama, dan Mang Ali. Gak apa-apa Juragan. Sudah menjadi kewajiban bagi sesama untuk membantu. Semua sudah ada izin Allah dan juga ridhonya juga. Ujang pun menjawab dengan penuh hormat pada Juragan Aceng. Sudah jangan dipikirkan Juragan. Sekarang kita siap-siap untuk pergi ke Limbangan untuk tinggal dan mengobati Neng Agis di sana. Ucap Mama Ajengan. Akhirnya Juragan Aceng dan keluarga bersiap untuk mengambil perlengkapan yang diperlukan untuk selamat tinggal di Limbangan. Setelah semuanya sudah siap, Mang Ali pun memarkirkan mobil sambil memanaskan mesin sebelum pergi. Ujang, kamu gak ikut ke Limbangan? Mama Ajengan bertanya ke Ujang. Nanti Mak, Ujang menyusul 2 atau 3 hari ya. Yang penting sekarang Ama dan keluarga Juragan pergi dulu ke Limbangan. Dan jangan lupa titip salam ke Mang Haji dan Bi Haji. Bilang Ujang belum bisa datang. Dan juga bilang ke Ceng Ajam, Ujang bilang besok datang ke sininya. Singkat cerita keluarga Juragan Aceng, Mama dan Mang Ali pun pergi. Dan berpamitan ke Ujang untuk pergi ke Limbangan. Sebelum pergi Neng Agis bilang sama Ujang, Ujang makasih ya udah nolongin Neng Agis dan Bapak. Neng pamit ya Ujang. Akhirnya mereka pun pergi dan mobil pun hilang di belokan jalan. Setelah mengantarkan mereka pergi, Ujang pun kembali duduk di teras rumah Juragan Aceng. Dan dalam lamunan yang dalam, Ujang bergumam sendiri. Siapa yang punya niatan keji seperti ini? Salah keluarga Juragan apa? Siapa yang berbuat ini? Dan tujuan dan motifnya apa? Itu yang ada dalam benak Ujang saat ini. Sementara itu di tengah hutan dan di pagi buta terdengar suara sepeda motor membelah lebatnya hutan. Suara motor dan kicauan burung berbaur menjadi satu seperti saling bersahutan. Dan itu ternyata Pak Ahmad yang menuju ke Gunung Datar Munding atas petunjuk Nini Kelingking. Dalam mengendarai sepeda motornya, Pak Ahmad masih tanda tanya dengan omongan Nini Kelingking. Yang dimaksud pemuda itu siapa? Sampai rencananya gagal di tangan si pemuda itu. Suara burung dan hewan hutan bernyanyi riang. Di lebatnya hutan seperti menyambut dan menemani Pak Ahmad di sepanjang perjalanan. Matahari sudah mengarah di tengah-tengah menunjukkan waktu sudah siang. Tapi di dalam hutan tidak begitu dapat terasa. Karena lebatnya dedaunan dan tinggi-tingginya pohon cahaya seperti enggan menyentuh hutan yang dilalui oleh Pak Ahmad. Hanya setitik cahaya yang masuk di sela-sela dedaunan.
Pak Ahmad terus menyusuri lebatnya hutan untuk menuju ke datar munding untuk menemui Eyang Hulu Watakan. Nini Klingking ini bilang Eyang Watakan ini ahli teluh dan santet yang sakti mandraguna dan sudah terkenal di dunia ilmu hitam di Tatar Pasundan. Tunggu kau Aceng, hari ini kau masih bisa bernafas. Esok atau lusa kau dan keluargamu akan merasakan pedih dan sakit yang belum pernah kalian rasakan. Pak Ahmad tersenyum dalam perjalanannya. Tak terasa Pak Ahmad sudah sampai di ujung jalan. Dan sesuai arahan Nini Klingking, kalau sudah sampai di ujung jalan dan menemukan jalan setapak menanjak, itu menandakan sudah dekat. Dengan susah payah dan tekad yang bulat, Pak Ahmad akhirnya sampai di ujung jalan menanjak. Dan sekarang terlihat tanah yang lapang dan rimbun dengan pohon bambu. Setelah sampai di atas, suasana berubah menjadi mencekam, dingin, lembab, dan hawa terasa berbeda seperti di bawah. Pak Ahmad tersengal-sengal, nafasnya tak beraturan. Pak Ahmad mengamati suasana di sekitar, mencari di mana rumah atau tempat Eyang Watakan. Tapi selama Pak Ahmad mengamati area sekitar, Pak Ahmad tidak menemukan di mana tempat Eyang Hulu Watakan. Hanya pohon bambu dan pohon-pohon lain yang Pak Ahmad lihat. Aduh, di mana ini? Apa saya salah tempat atau bagaimana? Dengan sedikit kesal, Pak Ahmad pun duduk di bawah pohon kayu. Sampurasun Ujang. Terdengar ada yang menyapa Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad kaget bukan main. Dia pun berdiri untuk memastikan tidak salah dengar dan mencari di mana sumber suara itu. Bahu Pak Ahmad ada yang menepuk. Pak Ahmad pun terbelalak dan jantungnya seperti mau terlepas saking kagetnya. Pak Ahmad menoleh ke belakang dan siapa kamu? Mau apa kamu? Dengan terbata Pak Ahmad bertanya kepada sosok yang tadi menyapa Pak Ahmad. Rambutnya beruban dan sanggul terselip konde dari bambu. Gigi yang hitam dan kulit sudah keriput termakan usia. Berdiri nenek tua dengan memakai tongkat dari batang kayu yang terlihat licin. Maaf. Saya sudah mengagetkan kamu. Saya tidak ada niat jahat. Hanya saja saya dapat perintah dari Kanjeng Eyang saja. Ucap nenek tua. Jadi nenek utusan Eyang Hulu Watakan. Dengan masih terbata, Pak Ahmad memberanikan diri bertanya. Iya saya disuruh menjemput atas nama Ahmad. Yang dapat perintah dari si Klingking. Pak Ahmad yang tadinya ketakutan, sekarang berangsur mulai rileks. Jadi di mana tempat Eyang Watakan, Nek? Tanya Pak Ahmad. Ayo, sekarang kita pergi menuju tempat Kanjeng Eyang. Dan nenek minta selama perjalanan apa yang kamu lihat, rasakan, jangan berkomentar. Biar nenek yang menjelaskan semua. Dengan menganggukkan kepala, Pak Ahmad pun menyetujui. Dengan berjalan di belakang si nenek, Pak Ahmad mulai masuk ke kebun bambu. Pohon bambu ada di kiri kanan dan terlihat melengkung seperti bentuk gapura. Dan setelah Pak Ahmad jauh masuk ke dalam, sudah merasakan keganjilan dari tercium baunya busuk yang sangat menyengat menusuk lubang hidungnya. Dan Pak Ahmad kaget dan terbelalak melihat pemandangan mengerikan yang ada dilihat. Sumber bau busuk yang menyengat itu sumbernya dari sini. Terlihat jasad-jasad manusia tergantung di dahan pepohonan kayu. Hewan-hewan seperti sedang berpesta makan daging gratis. Burung-burung besar dengan paruh yang kuat melubangi kepala yang tergelantung dan memakan isi dengan rakusnya. Dan Pak Ahmad melihat ke isi lainnya. Monyet-monyet bergantung saling berebutan mencabik-cabik daging yang tergantung di pohon. Pak Ahmad mulai mual melihat pemandangan yang mengerikan dan sekaligus menjijikkan yang dia lihat. Pak Ahmad pun terus mengikuti si nenek yang semakin jauh menyusuri jalan yang seperti tak berujung ini. Belum usai mengalami kejadian yang aneh, Pak Ahmad disajikan kembali dengan pemandangan yang tidak kalah menjijikan di depan matanya. Kini Pak Ahmad melihat orang-orang terikat dan dirantai dengan tidak memakai pakaian menutupi tubuh mereka. Manusia-manusia ini diikat dan disiksa oleh makhluk yang sangat mengerikan. Dengan tubuh tinggi besar dan berkepala bertanduk dengan mata menyala bak api yang membara. Sudah kamu lihat semuanya, Ahmad? Ucap si nenek. Saya tahu kamu menanyakan sesuatu. Mau menanyakan apa? Sekarang kamu bisa bertanya.
Kenapa mereka, Nek? Ucap Pak Ahmad. Selain ahli tenun dan santet, Eyang Watakan juga bisa mengabulkan tentang kekayaan mendadak. Dan mereka itu pemuja pesugihan. Dan di dalam dunia pesugihan itu ada batas waktu. Mereka yang tersiksa itu yang sudah sampai batas waktunya dengan perjanjian dengan Eyang. Si nenek menjelaskan dengan detail ke Pak Ahmad. Apa kamu sudah siap dengan konsekuensinya, Ahmad? Si nenek kembali bertanya kepada Pak Ahmad. Saya sudah siap. Yang penting saya hajatkan terkabul. Dan sebelum saya mati, saya mau melihat kehancuran si Aceng, Nek. Hahaha. Diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Dan si nenek pun berhenti di ujung jalan. Kenapa berhenti, Nek? Tanya Ahmad. Kamu sudah sampai, Ahmad. Lihat di sana. Sambil menunjuk goa yang ditubuhi akar-akar yang terurai. Itu tempat Eyang Watakan. Di sana Eyang Hulu Watakan sudah menunggu.